Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada NA Imogiri yang sudah memfasilitasi acara sharing kita hari ini. Terima kasih juga Mbak Santi yang sudah mengkoordinir acara ini untuk bisa berjalan. Mohon maaf ya, tadi saya telat bergabung dan juga baru bisa memulai acara sharing kita hari ini. Nah, hari ini kita mau sharing tentang apa sih? Sebenarnya kita mau sharing hari ini tentang keamanan pangan keluarga. Jadi keluarga itu kan sistem paling kecil di masyarakat. Kita, setiap dari kita itu adalah anggota keluarga. Jadi ini tidak dihususkan untuk cuman, wah aku belum ibu rumah tangga nih, atau wah aku belum berumah tangga jadi nggak bisa ikut join itu. Enggak ya, enggak kayak gitu. Karena kita di sini sebagai semua sebagai bagian dari keluarga atau bagian dari rumah tangga, insya Allah ilmu ini bisa dimanfaatkan untuk semuanya, bisa diterapkan untuk semuanya. Jadi bukan cuman ibu rumah tangga atau yang sudah berumah tangga yang bisa mengaplikasikan ilmu ini. Nah, sebelumnya itu tadi yang seperti saya katakan bahwa keluarga itu adalah konstelasi terkecil di masyarakat kita. Nah, keluarga yang sehat secara fisik dan mentalnya itu adalah cikal bakal masyarakat yang sehat. Sehat baik fisiknya atau tubuhnya dan juga mentalnya. Dalam hal ini untuk masalah keamanan pangan dan kualitas makanan yang dikonsumsi itu akan berkontribusi sangat besar pada kesehatan fisik pada khususnya, tapi juga pada kesehatan mental. Nah, pangan yang aman dan berkualitas itu tadi menjadikan keluarga yang sehat. Apalagi kita di dalam agama kita juga meyakini bahwa apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan itulah yang akan menjadi darah dan daging kita. Kalau yang kita konsumsi, yang kita makan itu halal dan thayyib, itu maka fisik kita akan menjadi fisik yang lebih taat kepada Allah, lebih bisa mengikuti aturan-aturan Allah. Jadi ini adalah salah satu cikal bakal untuk memiliki fisik yang sehat, untuk bisa berkontribusi secara umum pada masyarakat dan juga pada negara kita. Nah, biasanya umumnya ya ini pengolahan makanan yang sehat itu berawal dari dapurnya, atau dapur itu sebagai titik epicentrum pusat pengolahan makanan kita. Apalagi ada di teman sahabat kita yang ini ya, subhanallah, masya Allah menjadi punya dapur umum, bukan dapur umum ya, maksudnya berkontribusi untuk membantu kesejahteraan pangan. Jadi punya punya apa namanya, usaha makanan yang bisa membantu teman-teman yang tidak bisa memproduksi makanan, suatu makanan itu bisa beli di sana, bisa mengakses makanan itu. Jadi sebenarnya dapur itu bukan berarti cuma dapur kita yang jadi pusat pengolahan makanan, bisa jadi dapur yang lain, misalnya dapur di tempat kuliner atau di usaha pengolahan pangan yang lain. Jadi intinya dapur untuk pengolahan itu adalah pusat yang bisa mendukung untuk keamanan dan juga kualitas makanan yang kita konsumsi. Setiap anggota rumah tangga sangat berperan untuk mewujudkan pangan yang aman dan berkualitas. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa tidak harus menjadi ibu rumah tangga, tidak harus menjadi tidak harus berkeluarga sendiri untuk bisa berkontribusi pada mewujudkan pangan yang aman dan berkualitas. Tetapi setiap anggota keluarga, setiap anggota rumah tangga itu berkontribusi. Misalnya dengan cara seperti apa? Misalnya dengan membeli bahan pangan yang segar atau bahan pangan yang untuk bisa diolah selanjutnya, kemudian cermat dalam membeli pangan olahan. Nah, seperti tadi ya kan, bisa jadi dapur pengolahan itu tidak dapur di rumah kita sendiri. Kemudian juga mengolah bahan makanan yang kita akses itu menjadi makanan yang lezat, berkualitas, bergizi, dan juga halal untuk anggota keluarga. Nah, keamanan pangan itu sendiri apa sih? Keamanan pangan itu adalah kondisi dan juga ikhtiar yang diperlukan untuk mencegah pangan yang kita konsumsi itu tercemar, baik itu cemaran biologis, cemaran kimia, atau cemaran benda yang lain. Yang ketika itu terjadi atau ada cemaran yang masuk ke dalam makanan yang akan kita konsumsi, itu akan
menjadi bahaya ataupun kita terugikan, ada konsekuensi kesehatan bagi yang mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi itu. Bisa juga kalau dia itu terkontaminasi oleh cemaran-cemaran yang tadi itu bertentangan dengan keyakinan atau agama kita. Misalnya, ternyata bahan makanan yang akan kita konsumsi itu tercemar zat yang tidak halal, maka itu akan menjadi makanan yang tidak halal untuk tubuh kita. Itu tidak sesuai dengan keyakinan dan agama kita yang telah kita yakini. Sebenarnya ini sudah diatur oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang pangan. Jadi ketika kondisi makanan kita itu tidak sesuai, tidak halal, tidak thayyib, tidak berkualitas, tidak higienis, itu apalagi kalau berasal dari dapur yang bukan dapur kecil kita sendiri, itu bisa ada konsekuensi secara hukum negara. Seperti itu. Karena sudah diatur dalam undang-undang tentang keamanan pangan itu. Nah, kenyataannya foodborne disease atau keracunan makanan yang outbreak, jadi nggak cuma terjadi di satu rumah tangga, itu masih banyak terjadi bahkan nggak cuma di Indonesia, worldwide, di seluruh dunia. Jadi di global itu hampir 1 di antara 10 orang itu menderita sakit atau menderita konsekuensi kesehatan yang fatal akibat makanan yang dikonsumsi itu tidak berkualitas dan tidak bersih, tidak higienis. Di Asia Tenggara sendiri itu hampir setiap tahun itu lebih dari 150 juta orang sakit dan hampir 175.000 di antara yang sakit itu, di antara 150 juta itu meninggal dunia. Itu setiap tahun. Dan foodborne disease itu bisa bukan hanya menimbulkan penyakit akut atau penyakit yang terjadi pada waktu singkat, tapi juga bisa menjadi penyakit kronis. Misalnya makanan yang kita konsumsi itu terkontaminasi virus hepatitis A. Nah, kan kita bisa kena hepatitis A. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Kalau itu masih berkepanjangan, infeksinya tidak ditangani dengan baik, istilahnya hanya akibat makanan yang kena hepatitis A itu bisa berkembang menjadi hepatitis B, hepatitis C, sirosis hati, sampai ke kanker hati. Jadi memang konsekuensi kesehatan yang timbul karena foodborne disease itu bisa jadi tidak hanya pada saat itu, bisa jadi dalam waktu yang panjang dan juga serius. Seperti itu. Padahal foodborne disease ini tuh bisa dicegah sebenarnya, dan itu membutuhkan kontribusi setiap dari kita. Salah satu yang jadi contoh adalah kasus diare di Indonesia. Ini masih banyak sekali terjadi, dan itu bahkan prediksi beban ekonomi negara itu sampai 226,3 triliun. Karena total kasusnya itu masih sangat tinggi di Indonesia. Diare ini terjadi akibat makanan yang dikonsumsi itu tercemar, baik dari segala macam cemaran itu tadi. KLB yang lain apa? Bisa misalnya keracunan pangan. Ini masih sering banyak terjadi di Indonesia, apalagi di Indonesia ini masih sering ada hajatan ya. Jadi entah itu hajatan dalam skala kecil maupun skala besar, biasanya karena diolah pada satu dapur yang sama, itu kalau dia ada foodborne-nya, dia nyebarnya outbreak ke semua, banyak sekali, luas sekali. Terus contoh yang lain itu misalnya dapur umum kalau ada bencana, itu juga jadi titik kritis adanya KLB, keracunan pangan, dan yang lainnya. Ada 3 pilar utama keamanan pangan. Yang pertama adalah jaminan keamanan dan mutu pangan, kemudian memastikan keamanan dan mutu pangan, dan juga hak untuk pangan yang aman, berkualitas, dan bermutu. Tapi 3 pilar itu merupakan kontribusi dari 3 pihak yang berbeda. Misalnya jaminan keamanan itu dari pelaku usaha pangan. Kemudian untuk memastikan keamanan pangan sampai ke konsumen itu pilarnya, tugasnya ada pada pemerintah. Dan juga yang berhak untuk bisa mengakses makanan aman, berkualitas, dan bermutu itu adalah konsumen itu sendiri. Nah, tapi ketiga pilar itu sangat penting untuk bisa berkolaborasi supaya dapat meningkatkan kesadaran keamanan dari masing-masing pilar itu. Jadi misalnya pemerintah sudah memastikan keamanan pangannya, tapi ternyata dari pelaku usaha tidak
menjamin keamanan dan mutu pangan dengan baik, atau bahkan konsumen tidak mengakses haknya dengan optimal. Jadi tetap terjadi kejadian-kejadian sakit karena cemaran makanannya. Selain juga peraturan yang tadi sudah disebutkan, sebenarnya negara kita tuh sudah mengatur tentang alur siapa sih yang mengatur, mengawasi atau berkontribusi pada regulasi makanan-makanan yang ada di Indonesia ini itu sebenarnya beda-beda ya. Kalau pangan segar itu dari Kementerian Pertanian, kemudian bisa juga gubernur, bupati atau wali kota setempat. Kemudian kalau pangan olahan itu BPOM dan juga Menteri Perindustrian. Kalau urusan tentang PIRT izin-izin edar seperti itu BPOM juga, bisa juga bupati dan wali kota. Kemudian kalau pangan siap saji yang dijual secara umum itu ada banyak pihak yang terlibat, Kementerian Kesehatan, BPOM dan juga otoritas setempat, bupati, wali kota, seperti itu. Jadi beda-beda ya di sini, jangan sampai nanti di kemudian hari kita punya komplain tentang jenis bahan makanan tertentu tapi kita salah mengkomplain kepada pihak yang lain. Ini cuma tambahan pengetahuan aja. Kemudian ada pangan seperti apa sih yang mau kita bahas di sini. Ada beberapa jenis kelompok bahan pangan ya. Ada pangan segar yang tadi, pangan olahan, siap saji, dan pangan olahan tertentu. Ini untuk kelompok tertentu, misalnya kayak yang susu diabetes atau susu penyakit ginjal dan lain sebagainya. Kemudian juga gula untuk gula diabetes dan sebagainya itu adalah pangan olahan tertentu. Kemudian susu formula, susu bayi, makanan bayi itu juga makanan olahan tertentu. Nah, di sini ada 5 kunci keamanan pangan. Kita akan bahas satu persatu. Kunci yang pertama itu adalah tentang akses kita terhadap bahan pangan yang akan kita olah, yaitu dengan membeli pangan yang aman. Yang aman itu yang seperti apa sih? Kemudian apa yang harus kita perhatikan? Nah, di sini akan kita bahas. Yang harus diperhatikan itu adalah tempat pembeliannya, daftar pangannya, kemudian kemampuan penyimpanan di rumah. Jadi misalnya titik kritisnya ini sebenarnya nggak cuma pada pembelian bahan pangannya, tapi juga bagaimana kita akan menyimpannya sebelum diolah nantinya. Jadi misalnya kan urutannya nih ya, ada bahan pangan, macam-macam, ada pangan kemasan, pangan kering, pangan olahan, dan juga misalnya bahan makanan yang lain, susu, pangan segar, kemudian daging-dagingan, makan siap saji yang akan kita beli. Nah, kalau kita mau beli makanan itu, sebenarnya ada urutannya. Jadi misalnya kita beli itu dari yang paling rendah resiko kontaminasi, resiko rusak, resiko bau dan lain sebagainya. Misalnya dari pangan kemasan dulu, karena kan dia biasanya memang pangan kemasan itu sudah ada tambah sisi keunggulan, saya lebih awet, lebih kuat, kompak kemasannya dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa, kalau kita belanja itu ya, kita akan memilih yang kemasan dulu. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan yang bahan kering. Kemudian juga yang produk-produk bakery seperti olahan roti-rotian dan lain sebagainya, karena dia memang biasanya masa simpan dan masa gudanya itu lebih panjang daripada bahan makanan segar. Kemudian lanjut ke produk susu atau produk olahannya, kemudian baru lanjut ke pangan segar, daging, dan yang paling daging-dagingan, ikan, seafood, dan seperti itu. Ini yang paling terakhir sebelum kita selesai belanjanya, sebelum pulang, itu adalah baru kita akan beli pangan siap saji. Misalnya nih ya, ibu-ibu, atau kita punya tugas untuk belanja ke pasar. Kemudian juga dititipi untuk kalian beli sarapan atau makanan jajan pasar gitu. Nah, makanan untuk sarapan ya sudah olahan itu, jajan pasar dan lain sebagainya itu kita beli paling akhir. Kenapa sih? Karena bahan makanan yang sudah diolah, sudah melewati suhu tertentu, sudah ada pencampuran bahan makanan di situ, sudah dibumbui dan lain sebagainya. Itu resiko kontaminasinya akan lebih tinggi daripada bahan kering, bahan kemasan dan lain sebagainya. Jadi kalau mau beli yang sudah jadi tinggal makan ready to eat, itu biasakan belinya itu terakhir sebelum kita akan pulang, seperti itu. Nah, kalau mau, ini adalah beberapa kriteria bahan makanan. Kalau kurang jelas nanti bisa diamati satu persatu lagi ya, tapi saya akan jelaskan singkat di sini. Misalnya daging, itu secara umum
kita itu harus memperhatikan warna, tekstur, bau, dan penampakannya. Jadi ini bisa disebut organoleptik ya sebenarnya, warna, tekstur, bau, penampakan, rasa kayak gitu. Tapi kan ini mentah ya, kita nggak mungkin ngicipi. Warnanya itu yang nggak boleh dibeli itu kalau dia kecoklat-coklatan atau ke hijau-hijauan. Jadi harusnya kalau memang dia daging merah ya dia warnanya segar merah. Kemudian kalau dia daging putih seperti ayam, bebek itu dia harusnya warnanya putih bersih, tidak ada warna lain yang asing seperti itu. Kemudian teksturnya itu seharusnya segar, agak lembab di atasnya, tapi tidak boleh lengket berlendir seperti itu atau terlalu kering. Karena kalau terlalu kering itu berarti sudah terlalu lama terpapar dengan udara luar. Dan juga baunya harusnya bau khas daging ya, misalnya daging kambing ya bau khas kambing, daging sapi bau khas sapi, tidak boleh berbau asam atau berbau terlalu tajam seperti itu. Penampakannya juga harus seperti tadi kembali misalnya penampakan warnanya itu kalau bisa warnanya itu seragam. Maksud di sini kalau ya karkas daging warna daging, kalau lemak ya warna putih gitu. Jangan sampai daging satu potong gitu kok ada yang terlalu ada memar misalnya, terus ada bagian yang cacat. Nah, itu dia secara penampakannya sudah tidak sempurna, itu sudah tidak baik atau tidak layak untuk dibeli lagi. Kalau yang unggas tadi kurang lebih mirip ya, warnanya juga kalau bisa itu sama. Jadi kalau ada di bagian tubuh tertentu itu ada warna gelap, ada kayak memar-memar, nah itu juga jangan dibeli. Kemudian biasanya sih yang memar-memar itu di bagian leher, kemudian ekstremitas kakinya atau sayapnya. Nah itu biasanya entah dari handling sebelum dia penyembelihan atau handling setelah penyembelihan sebelum dijual itu ada yang salah atau tidak tepat. Kemudian secara tekstur untuk unggas itu atau daging putih itu kan biasanya ada kulitnya ya di luarnya itu. Nah, kulitnya itu kalau dia masih segar, masih bagus, masih layak untuk dikonsumsi, kulitnya itu menyatu sama dagingnya. Jadi ketika kita cubit sedikit itu, kulitnya itu enggak lepas dari dagingnya, jadi akan kembali lagi seperti semula gitu. Nah, kalau yang kulitnya itu meregang, kepisah kayak gitu, bisa jadi dia itu tidak segar atau bisa jadi ada suntikannya. Jadi misalnya biasanya kan kayak beberapa gelonggongan atau disuntik biar tambah kelihatan gede kayak gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Terus baunya walaupun dia amis itu harus dalam batas normal, amis unggas, amis ya daging putih. Jangan sampai dia terlalu menyengat atau malah nggak ada baunya sama sekali. Jadi itu menyimpang dari yang normal. Penampakannya pun harus itu tadi ya kelihatan segar, warnanya juga kalau bisa cenderung mengkilap, jangan yang terlalu mengkilapnya, maksudnya jangan yang terlalu ini banget kusam sekali atau ada pada spot-spot tertentu di tubuh unggasnya itu ada warnanya itu berbeda atau ada memarnya itu juga tidak boleh untuk dibeli karena tidak layak. Kalau ikan-ikan dan seafood secara umum kalau ikan itu bisa dilihat di matanya. Matanya itu kalau sudah berembun terus warnanya udah nggak seger, jadi matanya udah nggak cerah lagi, itu biasanya sudah tidak segar seafoodnya atau sudah terkontaminasi. Kemudian di matanya itu kan ada di tengah-tengah itu bola matanya itu ya. Nah kalau bola matanya itu udah cekung atau udah copot kayak gitu, udah masuk ke dalam atau terlalu gelembung besar, tidak normal, itu juga biasanya tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, kemudian secara tekstur biasanya itu tidak terlalu ya biasa berlendir itu memang normal ya pada beberapa jenis ikan-ikanan itu memang mereka memproduksi lendir seperti misalnya lele gitu ya berlendir. Tetapi kalau sampai ketika kita sentuh dagingnya dipencet sedikit gitu pakai tangan itu dia tetap tetap cekung, nggak kembali seperti semula, itu bisa jadi memang sudah tidak fresh. Kemudian atau terlalu keras, terlalu kaku, itu bisa jadi sudah disimpan lama, misalnya karena pembekuan atau ada campuran bahan pengawetnya, misalnya formalin, seperti itu. Nah, baunya harus bau normal ikan. Ikan itu kan memang amis ya, memang qadarullohnya ikan itu memang amis dari sananya. Tapi kalau terlalu amis, terlalu menyengat baunya dan juga misalnya ada bau-bau asin, bau amonia,
itu bisa jadi ada bahan tambahan yang tidak diperkenankan tapi digunakan, atau ikannya sudah tidak segar. Nah, seperti itu. Kemudian penampakannya juga bisa dilihat di insangnya juga. Kalau insangnya masih kelihatan merah, segar itu biasanya memang masih segar. Tapi kalau udah insangnya dibuka itu udah susah, udah mengkerut, itu sudah tidak segar biasanya. Nah, kalau kerang-kerangan itu ya kalau bisa tuh yang masih tertutup, cangkangnya juga masih utuh, teksturnya itu juga enggak terlalu berlendir, enggak lengket, tapi juga enggak terlalu kering. Terus baunya juga bau normal, memang amis, tapi kalau terlalu amis sama sekali itu tidak apa tidak tidak baunya terlalu amis itu berarti tidak fresh lagi. Penampakannya itu tadinya tertutup, utuh kulitnya bisa dilihat di gambar. Telur-teluran secara umum cangkangnya itu harus masih utuh. Ya, kita memang agak sulit ya gimana mengidentifikasi kalau kita mau beli, masa milih satu-satu karena nggak semua tempat itu bisa memprovide kita bisa milihin satu-satu. Tapi kalau kita punya privilege, punya, kebebasan untuk bisa memilih satu persatu, yang harus kita perhatikan itu tadi cangkangnya harus utuh, kalau bisa bersih, tapi kotor itu paling enggak dalam batas normal lah, nggak terlalu kotor. Yang kotor sama yang bersih itu lebih banyak yang bersih kayak gitu. Karena kadang kan juga ada kotorannya ya memang ya, tetapi itu tadi kotor sedikit nggak apa, tapi kalau lebih banyak kotornya ketimbang bersihnya, bahkan kotornya itu terlihat sangat mengganggu, mending nggak usah gitu. Jadi cangkangnya itu bersih, tidak retak, tidak terbuka gitu, jadi harus uh, utuh cangkangnya. Kemudian ketika dimasukkan dalam air itu, kalau yang telur yang baik itu dia harusnya tenggelam ke dalam. Kalau telurnya itu melayang di tengah-tengahnya atau bahkan sampai ngambang di atas, itu baru telurnya sudah tidak fresh atau telurnya itu sudah pernah dirami kayak gitu. Jadi tidak tidak bisa untuk dikonsumsi lagi, itu sudah tidak layak. Kemudian kalau pas kita buka, kuning telur sama putih telurnya itu masih, eee, masih agak menyatu. Jadi dia antara kuning telur sama putih telur itu ada, bagian yang apa namanya, ada bagian putihnya itu yang masih agak nyatu sama kuningnya, jadi nggak kepisah banget tuh loh putih sama kuningnya. Nah, kalau sudah kepisah sekali itu sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Kemudian biasanya kalau yang ada bercak darahnya, ada tidak bersih gitu loh, tidak clear, nah itu bisa jadi ada kontaminasi atau sudah pernah diirami. Kemudian, eee, kenapa sih telur ini tuh sebenarnya sangat kritis sekali telur ini untuk diperhatikan karena telur itu kan makanan yang bergizi, bergizi buat manusia, tapi nggak cuma buat manusia, buat bakteri, buat mikroba yang lain, dia itu sangat menarik untuk bisa hidup, untuk sebagai sumber nutrisinya mereka. Jadi ketika dari cangkangnya aja ya, cangkangnya tuh kebuka sedikit atau retak sedikit, kayaknya sih cuma sedikit banget retaknya, tapi padahal itu jalan masuk yang amat sangat terbuka, jadi kayak jalan tol gitu buat bakteri, buat mikroba itu masuk dan hidup di situ karena dia bisa mengakses nutrisi yang rich di dalam telur itu. Jadi jangan dianggap enteng ya sebenarnya. Jadi nanti bukannya dapat yang bergizi tapi malah dapat yang penyakit ternyata. Seperti itu. Padahal ya memang telur itu biasanya di pasar tuh kan suka ada ya. Telur yang sudah agak retak sedikit atau agak cacat itu dijual dengan harga yang relatif lebih murah kayak gitu. Padahal dia sebenarnya juga menyimpan potensi penyakit yang besar. Kemudian buah dan sayur itu yang boleh dibeli itu yang, memang kan buah dan sayur itu relatif warnanya warna-warni ya, ada tersedia macam-macam gitulah yang bisa kita akses. Biasanya pilihlah yang dia itu warnanya itu cerah, jadi kalau kelihatan dia cerah, terus tidak ada catnya, nggak ada kerakan, bersih, kulitnya itu juga mulus, dan nggak keriput, jadi kencang, kemudian tidak berbau menyengat. Harusnya kan baunya masing-masing mungkin ada bau khasnya ya, tapi kalau sampai ada bau busuk, bau menyengat itu berarti ada kerusakan yang serius pada bahan makanan itu, seperti itu. Nah, ada nih pendapat bahwa sayuran itu kalau dibeli jangan yang mulus, karena biasanya yang mulus itu yang pakai pestisida, malah beli yang ada ininya, apa, yang kelihatan bolong-bolong dimakan ular aja itu kan berarti nggak pakai pestisida. Tapi bukan berarti gitu juga ya, karena kalau dia sudah rusak parah, itu kontaminasi di situ sudah tinggi biasanya. Jadi kalau mau kita olah lagi,
tapi misalnya padahal itu mau dilalap gitu ya. Nah, itu yang berbahaya karena kan tidak dipanasi dengan seksama, tidak ada sterilisasi yang benar sebelum kita makan. Itu. Nah, kalau makanan yang siap saji atau pangan olahan setengah jadi atau siap saji itu diperhatikan tempat pengolahannya, itu harus yang bersih, yang baik, yang berkualitas, kemudian wadah pembungkusnya juga. Kalau misalnya dia makanan yang panas kok dimasukkan langsung ke dalam wadah styrofoam misalnya atau plastik berwarna, itu kan dia berbahaya. Jadi kalau bisa dihindari. Kemudian bisa sebenarnya bahan-bahan yang kemasan, yang olahan yang sudah dikemas itu kita bisa mengecek. Itu di sini disingkatnya sebagai ceklik, ngecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut gimana sih cara ngeceknya sebenarnya, karena dari BPOM itu sudah memfasilitasi loh sebenarnya, tapi mungkin belum semua dari kita itu paham. Kemudian kalau produk pangan yang sudah dibeli lebih dari 1 jam, untuk produk-produk yang misalnya daging, ikan, ayam, kemudian seafood, itu kalau bisa memang disertai dengan pendingin, misalnya dimasukkan ke dalam ice box, cool box, cool bag, seperti itu, atau kardus styrofoam yang ada di dalamnya ada pendinginnya, atau juga dibungkus tapi ada es batunya untuk mempertahankan supaya dia itu tidak mudah busuk, karena biasanya kan kita ini kan iklimnya agak agak panas ya di Indonesia ini, jadi kok mudah, lebih mudah dia itu jadi membusuk, lebih mudah untuk cepat membusuk, terutama pada bahan-bahan makanan yang tinggi gizinya, tinggi nutrisinya, seperti salah satu yang tadi saya sebutkan itu telur, dan juga daging-dagingan itu dia itu juga mudah diakses oleh berbagai macam bakteri dan mikroba, makanya kita harus harus handling ketika dibeli dan mau dibawa pulang ke rumah atau di dalam perjalanan moving dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bahan yang masih mentah dan gak tinggi nutrisi itu kita jaga dengan baik. Misalnya salah satu ikhtiarnya dengan pakai cool box, ice bag, atau pakai dibungkusnya itu kita masukkan es batu seperti itu, atau ini apa, ice gel itu juga bisa. Kemudian kalau kita sudah habis belanja nih, sudah macam-macam sudah dibeli, nah itu kalau bisa itu dipisahkan bahan yang mentah sama bahan yang sudah setengah jadi atau bahan yang siap siap makan. Jadi jangan dicampur jadi satu, daging mentah dicampur sama cilok, dicampur sama sayur kayak gitu. Itu nanti mereka akan kontaminasi silang. Bukannya ta'aruf, tapi mereka nanti akan saling berbahaya satu sama lain seperti itu. Kemudian kalau makanannya itu makanan segar, itu kalau bisa jaga suhunya supaya dia lebih dingin atau jangan terlalu panas. Kalau apalagi kalau dalam waktu lama, saya perjalanan yang antar kota, antar provinsi, atau kita mau mampir-mampir lama, misalnya mau mampir silaturahmi ke tempatnya saudara, tapi sebenarnya kita bawa belanjaan, bahan mentah, nah itu kalau bisa, itu tadi ya salah satu tipsnya di atas tadi dikasih es atau pakai cool box seperti itu. Nah kalau bahan makanan setengah jadi misalnya kayak bahan-bahan frozen food kayak gitu ya, kalau dia beku jagalah dia jangan sampai dia mencair. Jadi tetap beku sampai nanti kita pulang ke rumah. Nah, bahan berbahaya itu ada apa aja sih? Jadi ada 3 jenis bahayanya, bahaya biologi, kimia, fisik, dan juga pangan yang kita boleh makan itu yang bebas bahaya sebenarnya. Nggak ada bahaya biologinya, nggak ada bahaya kimia, dan bahaya fisiknya. Bahaya biologi itu contohnya apa? Bahaya biologi itu yang ini awalannya itu gimana kontaminasinya itu dia adalah makhluk gaib, nggak kelihatan sama mata kita. Jadi kapan dia terkontaminasi itu kita nggak tahu. Tapi kalau dia sudah terkontaminasi dalam waktu yang sudah ada bahan berbahayanya baru akan kelihatan, misalnya baru kelihatan berlendir, nanti jamurnya keluar, nanti warnanya sudah berubah, nanti rasanya sudah berubah, kemudian misalnya kayak susu itu sudah asam dan lain sebagainya. Jadi bagaimana awalnya itu nggak kelihatan bahaya biologinya itu, tapi dalam waktu tertentu baru akan muncul kelihatan, dan juga kalau sampai terkonsumsi masuk ke dalam tubuh kita dan tubuh kita tidak bisa mentolerir, itu akan menyebabkan ada konsekuensi kesehatan yang serius. Nah, ada misalnya nih ada yang tanya, tapi kan sebenarnya tubuh kita itu pinter ya, tubuh kita itu punya mekanisme untuk punya sistem imun, punya asam lambung gitu. Berarti sebenarnya nggak apa-apa dong dimakan aja, ya nggak gitu juga. Tubuh kita itu punya kapasitas tertentu untuk bisa mengcounter atau
menjaga dari serangan segala macam bahaya biologi. Tetapi secara umum bahaya biologi mikroba yang seharusnya nggak masuk ke dalam tubuh kita itu memang tidak boleh masuk karena tubuh kita tidak bisa tidak bisa mempertahankan baik itu sistem imunnya ataupun sistem metabolisme pencernaan kita. Nah, misalnya nih ya kan ada bakteri, jamur, parasit, virus, kayak gitu. Nah, itu yang akan menyebabkan makanan jadi tidak layak dimakan. Untuk bisa berkembang biak, biasanya makanan itu seperti yang tadi saya bilang, butuh nutrisi juga. Jadi makanan-makanan yang tinggi gizinya itu akan cenderung lebih mudah terkontaminasi. Misalnya daging-dagingan, susu, ikan, telur, seperti itu. Dan juga produk-produk yang sudah jadi produk olahan. Jadi sebenarnya makanya tadi kalau belanja kan kenapa beli pangan olahan atau setengah jadi itu terakhir karena biasanya lebih gampang terkontaminasi daripada bahan kering atau bahan kemasan. Dan suhu seperti yang sudah saya sebutkan juga karena di Indonesia ini suhunya cenderung hangat, jadi dia itu sangat mendukung pertumbuhan mikroba atau bahaya-bahaya biologis untuk tubuh manusia. Faktor apa saja yang bisa membuat bakteri tumbuh? Biasanya juga air, kalau airnya itu semakin rendah, biasanya makin sulit untuk bisa mengkontaminasi bakteri itu. Kemudian tingkat keasaman juga kalau dibuat lebih asam atau lebih manis, ya, itu bisa mencegah pertumbuhan bakteri lebih lanjut. Jadi misalnya ada juga kan pengawetan dengan pengasaman atau dibuat manisan seperti itu. Kemudian juga waktu penyimpanan. Bakteri itu cepat sekali berkembang biaknya karena dia doubling atau membelah dirinya itu cepat sekali. Bisa cuman sekitar 15 sampai 20 menit aja udah pada tingkat yang berbahaya untuk dikonsumsi. Jadi kalau bisa semakin cepat bisa disimpan pada suhu optimal untuk dia tidak terkontaminasi itu semakin baik. Pencegahannya gimana? Salah satunya itu tadi, jadi round cara belinya itu kalau bisa dari bahan kemasan dulu, bahan kering, dan selanjutnya bahan olahan itu terakhir. Kemudian lihat juga tempat jualnya, dia bersih apa enggak, dia banyak kontaminasinya apa enggak. Misalnya di pasar, kalau bisa tuh hindari penjual yang dekat sama tempat sampah atau di sekitarnya itu kalau bisa tuh bersih, enggak bertebaran sampahnya. Kemudian kalau bisa itu uh, kalau makanan olahan ya, kalau bisa yang dimasak sempurna, jangan yang setengah matang atau yang mentah tapi sudah dikonsumsi, yaitu bukan berarti nggak boleh mengkonsumsi bahan mentah. Bahkan sebenarnya sayur itu lebih baik itu sudah dimasak atau diblansir paling tidak, jadi nggak fully mentah seperti itu. Karena kalau dia mentah lebih berisiko untuk terkontaminasi. Kemudian dikonsumsi juga secara benar, jangan itu tadi jangan mentah langsung dimakan, dan sebagainya. Kalau yang kemasan bagaimana? Dilihat kemasannya itu masih utuh apa enggak, ada leak atau ada kebocoran apa enggak seperti itu. Kemudian dari baunya, organoleptics ya, ada warna, bau, tekstur, dan itu juga harus dilihat. Dan jangan jadi orang yang eman sama makanan yang tidak baik. Jadi kalau memang sudah tidak haknya tubuh kita untuk dikonsumsi, ya jangan dimakan. Memang kita tidak boleh mubazir ya, karena kan kalau mubazir itu saudaranya setan ya, al-mubadiru ihwana syayatin. Tapi kalau kita itu doling sama tubuh kita sendiri, kita akan dapat konsekuensi sendiri, entah dari konsekuensi kesehatan ataupun sebenarnya masalah pahala sama dosa itu bukan hak prerogatif kita manusia untuk menilai, tapi yang jelas itu tadi jangan sampai kita itu merasa nggak boleh harus eman sama makanan, nggak boleh jangan terlalu mubazir, tapi ternyata kita malah zalim sama tubuh kita sendiri. Kalaupun bisa, memang jangan sampai dibuang langsung ya, kalau bisa dimanfaatkan ke yang lain, misalnya untuk makanan ternak atau diolah lebih lanjut yang lain. Misalnya buah nih, kelihatan buahnya sudah agak wah udah busuk nih, tapi ternyata ada bagian yang tidak busuk yang bisa kita konsumsi, nah itu dibuang bagian busuknya gitu. Bedanya kalau dia itu kontaminasinya jamur, misalnya jamur pada roti, pada keju kayak gitu. Karena biasanya jamur itu akarnya itu luas dan dalam. Jadi bukan berarti kalau bagian yang kelihatan ada jamurnya kita ilangin, kemudian bagian yang kelihatan nggak ada jamurnya itu sudah bisa dipastikan nggak atau aman gitu, nggak bisa kayak gitu. Karena kalau jamur
sapang itu kelihatannya sih yang kelihatan sama mata sih di situ, tapi bagian yang goib, bagian yang nggak kelihatan sama mata kita sebenarnya lebih dalam dan lebih luas. Jadi memang harus lebih hati-hati kalau untuk urusan jamur. Tapi kalau kayak buah sayur itu yang kelihatan yang busuk atau enggaknya itu, yang bagian yang busuk yang tidak bisa dimakan itu bisa kita hilangkan, dan yang bisa kita makan bisa kita konsumsi. Nah, bahaya yang lain itu bahaya kimia, itu ada bahaya yang racun. Racun itu ada yang racun alami dari makanan. Misalnya kayak yang terkenal itu adalah cyanida. Cyanida itu sebenarnya ada di dalam singkong loh. Jadi singkong-singkong yang telo, yang hitam-hitam itu, yang bintik hitam-hitam itu, jadi itu cyanidanya tuh tinggi. Tapi memang ya lebih tinggi dari yang lain. Terus kayak empon-empon yang sudah busuk atau yang hitam-hitam kayak gitu, itu juga risiko kontaminasi racunnya itu lebih tinggi. Memang kandungan racunnya lebih tinggi. Kemudian ikan juga, ikan-ikanannya ada jenis ikan yang memang tidak bisa dikonsumsi langsung, harus melalui tahapan tertentu, kayak misalnya ikan buntal, ikan yang kayak itu loh, apa yang pelatih nyetirnya SpongeBob itu loh, Mrs. Puff. Nah, itu ikan buntal itu nggak bisa langsung dikonsumsi karena dia mengandung racun. Kemudian jengkol pete, jengkol itu ada asam jengkolat. Kemudian sebenarnya cabai, cabai itu racun maksudnya, tapi ini beneran. Cabai itu ada zat namanya capsaicin pada tubuh kita. Capsaicin itu termasuk dikenali sebagai racun. Jadi makanya kalau kita terlalu banyak makan cabai itu ada yang keracunan. Jadi efeknya itu kayak keracunan makanan, jadi diare, jadi muntah, mual dan lain sebagainya. Karena memang capsaicin itu dikenali sama tubuh kita itu sebagai racun. Tapi boleh apa enggak sih? Ya boleh, tergantung sama toleransi pedesnya masing-masing aja. Kemudian juga bahaya kimia itu bisa dari lingkungan, misalnya penggunaan pestisida pada sayuran, pada buah-buahan, kemudian bahan tambahan pangan, entah itu pewarna, pengawet, pengembang, pengemulsi dan lain sebagainya, itu kalau tidak sesuai aturan dia akan menjadi bahaya, zat kimia berbahaya bagi tubuh kita. Seperti itu. Nah, penyalahgunaannya itu macam-macam ya, bisa bahan kimia alami itu, atau bahkan penyalahgunaan oleh diri kita sendiri. Kayak misalnya seperti yang tadi disebutkan, ada bahan racun yang alami itu salah kita sendiri, udah tahu kalau jengkol itu ada asam jengkolatnya tapi makan berlebihan. Jadi dia malah keracunan asam jengkolat itu sendiri. Ada konsekuensi kesehatan yang dirasakan, dia mual, muntah, pusing dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini macam-macam nanti bisa, kalau mau dipelajari bisa dicek lagi lebih lanjut. Tapi biasanya yang BTP atau bahan tambahan pangan itu, bahan tambahan pangan itu yang banyak banyak penyalahgunaannya. Tapi bukan berarti semua ya, tapi ini banyak pihak oknum-oknum yang menyalahgunakan bahan tambahan pangan, baik itu pewarna, pemanis ataupun pengawet buatan yang melebihi kadar aman. Jadi sebenarnya lah kok kalau nggak boleh kok dijual, kok bisa digunakan, ya bisa digunakan tapi ada aturannya. Misalnya pewarna itu ya harusnya yang pewarna makanan, bukan pewarna tekstil, seperti itu. Pengawet harusnya sesuai kadar berapa bahan yang diawetkan tuh banyaknya seberapa, kemudian pengawetnya itu harusnya seberapa. Pemanis buatan juga sebenarnya boleh, tubuh kita itu mengenalinya juga sebagai sumber karbohidrat, tapi kan harus ada batasnya, nggak boleh berlebihan. Mencegahnya gimana? Yaitu kita sebagai konsumen itu harus lebih selektif. Kemudian kalau memang bahan makanan yang belum diolah ya harus kita olah dengan benar. Kalau harus disimpan ya disimpan dengan benar. Kemudian kalau sudah diolah ya dikonsumsi dengan baik. Misalnya kalau langsung dikonsumsi ya langsung dikonsumsi, seperti itu. Kalau mau disimpan dulu ya disimpan tapi dengan benar. Nanti dianget kayaknya dianget lagi itu juga dengan benar sampai suhu optimal. Jangan cuman wis anget kok iki langsung tak meneh wae kayak gitu, padahal sebenarnya belum tepat. Kemudian bahan tambahan pangan kalau bisa yang berlabel, jadi kita bisa lihat kalau mau menggunakan, kita bisa lihat di labelnya itu bagaimana petunjuk penggunaannya. Tapi juga sebagai konsumen ataupun produsen, kita itu sebenarnya bisa kok mengakses informasi tentang bahan tambahan pangan. BPOM juga punya aplikasinya untuk mobile apps, itu gimana kita mengecek BTP. Bahaya fisik ada macam-macam ya, dari mulai rambut, kuku, staples, paku, terus kerikil di dalam makanan itu macam-macam. Terus biting, nah itu juga. Itu macam-macam sekali bahan bahaya fisik ini yang bahkan biasanya itu kerap diabaikan. Jadi rambut kayak gitu yang makan tiba-tiba ada rambutnya, atau makan ada
kerikilnya kayak gitu, itu harus hati-hati. Kadang juga dia nggak kerasa karena udah tertelan gitu, tapi ternyata nanti tiba-tiba ada luka di saluran pencernaannya, atau dia itu karena di usus kita itu kan ada bagian usus yang tidak, namanya usus buntu, si appendix itu, dia itu kalau udah masuk ke situ nggak bisa keluar lagi kayak gitu. Nah, kalau yang masuk ke situ itu bahan-bahan, apalagi bahan-bahan bahaya fisik itu, nah nanti dia malah jadi infeksius buat saluran pencernaan kita. Seperti itu. Nah, kunci yang kedua itu penyimpanan secara aman. Ya, memang idealnya kalau mau menyimpan bahan makanan itu yang suhunya lebih rendah dari suhu ruang. Kalau punya lemari pendingin, itu ada dua jenis, yang freezer itu atau untuk membekukan, dan juga yang pendingin biasa atau cooler. Itu kalau pendingin freezer itu biasanya dia di bawah 0 suhunya, kalau yang cooler itu di bawah sekitar 4 derajatan kalau yang cooler. Jadi ini memang tergantung makanannya apa, harus disimpan di mana. Nah, harusnya idealnya kulkas itu seperti apa sih, yang bentuknya seperti, nggak ada idealnya. Nggak harus kulkas 2 pintu, nggak harus kulkas besar, nggak harus kulkas yang apa pintunya kayak lemari itu kanan kiri ada bentuknya semua, itu nggak harus kayak gitu. Yang jelas kita harus tahu bahan makanannya itu apa, harusnya dibekukan apa enggak. Misalnya es krim itu kan beku ya, atau es batu itu beku, berarti harusnya disimpan di tempat pembekuan, bukan di tempat pendingin biasa seperti itu. Kemudian misalnya sama-sama beli misalnya ini makanan frozen itu ya, nugget, bakso dan lain sebagainya, sosis, dan bentuknya sudah beku. Nah, itu berarti harusnya ditaruh di tempat pembekuan kalau mau disimpan lama. Kalau mau kemudian digunakan itu diturunkan ke rak bawah, kemudian nanti misalnya pagi diturunkan, siang mau digunakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dalam waktu yang lama itu akan menyebabkan bisa terkontaminasi bahan makanan. Coba aja kalau nggak berani, kalau berani coba aja sosis, bakso itu disimpan aja lama di pendingin, jadi yang di bawah itu pasti dia lama-lama nanti akan entah berlendir, bau dan lain sebagainya, karena memang dia itu tempatnya itu di bagian pembekuan di atas seperti itu. Nah, suhunya macam-macam ya, suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri itu macam-macam. Ada bakteri yang bisa yang mudah mati dalam pemanasan di atas 50 derajat, tapi ada yang nggak mati tapi cuman dia itu dorman istilahnya, jadi dia cuma tidur. Jadi ketika nanti suhu naik di atas 50 derajat dia nggak akan hidup, nggak akan beraktivitas, tapi ketika suhunya agak turun lagi dia bisa mengkontaminasi makanannya. Jadi memang hati-hati ya. Umumnya di atas 60 derajat itu mostly sebagian besar bakteri itu akan mati. Jadi di atas 70 derajatan lah. Jadi kita tuh kalau masak itu suhu optimumnya sekitar 72 sampai 82 derajat. Itu biasanya sudah masuk ke kategori aman, makanannya sudah bisa kita konsumsi. Makanya itu tadi yang saya sebutkan, kalau mau ngangetin makanan, kalau bisa itu sampai umum atau dipastikan suhunya sudah di atas 70 derajat, jadi sudah aman seperti itu. Nah, zona yang berbahaya untuk pertumbuhan bakteri itu antara 10 derajat sampai 60 derajat. Jadi suhu anget-anget agak dingin sedikit. Nah, kalau sudah 4 derajat sampai minus 18 atau sampai minus 20 sampai di deep freezer yang besar itu yang suhunya memang sangat dingin, itu sudah masuk ke aman. Seperti itu. Yang kunci yang ketiga, tadi kan yang pertama tadi pembelian, kemudian penyimpanan, yang ketiga ini adalah cara pengolahan atau penyiapan bahan makanan. Siapkan dengan baik dan benar. Misalnya tadi yang sudah saya contohkan, kalau dia makanan beku mau diolah ya ditawing dulu, misalnya diturunkan dulu atau dipindahkan kan dari atas ke bawah ke pendingin, bukannya pembeku. Kemudian bisa juga dialiri di air mengalir atau direndam di air mengalir, tapi jangan utuhan. Maksudnya kalau dia daging masih dalam bungkusnya direndam di air atau ditaruh di air mengalir itu boleh. Tapi kalau dilepas, kalau dagingnya wudo istilahnya apa, dagingnya telanjang, nggak ada pembungkusnya, langsung ditaruh di air, itu berbahaya karena air itu sebenarnya dia, kalau daging-dagingan, ikan-ikanan itu kalau dicuci dulu baru disimpan, atau terutama daging sih ini dicuci dulu baru diolah, nah itu sebenarnya akan meningkatkan risiko kontaminasi. Jadi kalau dia mau dimasak dulu, ditaruh di wadah atau ada pembungkusnya, dialiri air mengalir atau direndam di air gitu. Atau bisa juga pakai microwave, tapi ini memang agak cost ya, microwave itu nggak semua rumah tangga itu punya biasanya. Kemudian selain itu adalah gimana ngolahnya, suhunya tadi, terus misalnya pastikan sebelum diolah itu bahan makanannya itu udah baik. Jadi jangan sampai sebelum diolah dia tidak baik, kemudian kita olah, kita anggapannya oh kalau kena pemanasan kan nanti jadi kalau dipanasin nanti jadi baik, nggak akan bau lagi gitu. Nah itu
anggapan yang salah. Jadi kalau memang sudah sejak awal bahan makanan itu tidak fresh, ya jangan dilanjutkan seperti itu. Maaf ada iklan. Kemudian peralatannya itu kalau bisa itu dipastikan bersih, peralatan dapurnya. Oh nggih. Oh nggih, kali Bapak nggih. Oh nggih. Oke, ditunggu sebentar nggih. Nah, pastikan apa alatnya untuk mengolah itu alatnya untuk mengolah peralatannya atau juga memasaknya misalnya seperti tadi suhu memasaknya, kemudian waktu memasaknya juga harus sampai matang sempurna. Nah, masaknya tuh sebenarnya nggak ada aturan baku sih, masaknya misalnya harus goreng semua atau harus direbus semua, nggak apa-apa. Gimana cara pengolahannya itu terserah, yang penting itu dipastikan dia makanannya itu baik, hasilnya matang, dan sesuai dengan misalnya dia matang, tidak setengah matang atau tidak mentah seperti itu. Tapi itu tadi salah satu tipsnya, kalau misalnya nggak mau dimakan sampai matang gimana, misalnya dia sayuran mau dibikin salad atau mau bikin lalapan, bukan dimasak sampai matang tapi paling enggak diblansir. Jadi ada tahap sterilisasi, dimasukkan ke dalam air panas atau air mendidih selama beberapa detik, kemudian disiram pakai air matang gitu. Namanya diblansir itu. Nah, kemudian pemanasan kembali itu bagaimana? Pemanasan kembali itu bisa pakai microwave, bisa dipanaskan pakai konvensional, bisa, yang penting harus matang sempurna. Kemudian penggunaan minyak goreng yang biasanya berulang-ulang, terutama pada industri atau memasakkan jumlah besar. Nah, misalnya, nggak kok dijual gorengan misalnya, kok minyaknya diganti nggak Bu? Iya, minyaknya saya ganti tiap hari, saya ganti kok. Gitu. Tapi sekali pakai itu dia untuk berapa ronde penggorengan seperti itu. Nah, kalau bisa itu jangan sampai makanan yang kita olah itu saling mengkontaminasi. Misalnya kayak telur tadi ternyata dia ada bakterinya, terus mengkontaminasi bahan makanan yang lain itu. Caranya gimana ya? Kalau bisa sebelum masak itu sudah disiapkan semua bahannya itu bersih, alatnya itu bersih, yang mau mengolah itu juga tangannya bersih. Kemudian kalau bisa itu ada lab khusus untuk ngelap tempat kita ngolah makanan. Terus pisau itu kalau bisa itu pisau sama talenan itu jangan dipakai one for all. Jadi ya kalau punya cuma satu gimana ya, kalau bisa dibersihkan. Saya habis buat ngiris daging, dicuci dulu, dibersihkan pakai sabun, dibilas bersih sempurna, terus baru buat ngiris sayuran. Ada yang tanya lagi, kan pada akhirnya juga dicampur Mbak di panci yang sama. Bukan masalah di panci yang samanya, tapi yang akan tetap tinggal pada talenannya kayak gitu. Misalnya kita habis ngiris daging, terus habis itu ngiris sayur, habis itu ngiris buah kayak gitu. Selain aromanya juga ya kontaminasi, tapi ternyata bakteri yang tertinggal di dalam talenannya itu yang akan saling mengkontaminasi seperti itu. Kemudian kunci yang keempat, cara penyajiannya juga dengan cara aman. Disajikan dengan cara aman. Kalau mau yang bahan makanan yang langsung dikonsumsi ya pakai alat sajinya itu yang aman kayak gitu. Jangan yang bersih, jangan yang bekas makan sop terus mau dipakai makan sate kayak gitu misalnya. Itu kan nggak bersih sebelumnya. Jadi kalau bisa itu bersih. Kemudian bahan-bahan yang untuk hiasan, untuk lalapan itu dengan kupas. Bersih itu setiap step adalah diri kita sendiri yang bisa kita kontrol ya. Kita nggak bisa ngontrol penjual, kita nggak bisa ngontrol yang mengolah makanan kalau beli, kita nggak boleh. Tapi yang paling utama itu adalah diri kita sendiri. Kita harus kebersihan dengan cuci tangan, tangannya harus baik dan benar. At least itu sekitar cuma cuci tangan selesai gitu. Jadi cuci tangan harus pakai sabun, bisa dari virus sebagainya supaya dia bisa tertinggal di tangan kita kayak gitu. Terus harus bersih dengan nanti bisa di
lanjut setelah bersih pun permukaan saya pakai lap yang selalu digunakan untuk ngelap meja misalnya, itu untuk ngelap tangan juga setelah cuci tangan. Cuci tangan itu every time, anytime, jadi setiap waktu. Jadi jangan, aku udah cuci tangan tadi sebelum masak, terus sebelum makan nggak usah cuci tangan. Terus aktivitas kita itu titik kritis. Jadi kalau sebelum masak sudah cuci tangan, tangan lagi, sebelum masak cuci tangan, masak cuci tangan, sebelum makan cuci tangan, makan cuci tangan, pokoknya pastikan aktivitas kita ini punya titik kritis. Pokoknya anggaplah kita jalan kok, kita kan harus saya cuma megang peralatan gimana kita menjaganya. Misalnya sisa-sisa makanan tuh kalau bisa langsung di sampahnya, tempat sampah tertutup, alat juga setelah digunakan air yang bersih, air mengalir, pakai sabun seperti itu. Jangan cuma ibu mau minta gunggu yang pakai biasa nggak pakai sabun tepat. Nah kalau bisa juga setelah dicuci itu, nah biasanya ini punya balita misalnya kan terus ada tempatnya. Supaya karena ini tambahan tentang gizi ya. Nah itu dan makanan dia lah dia bersih perhatian diri. Ya, jadi kita juga ngasih tahu orang lain juga gitu. Jadi saya yang masak, yang ikut juga harus diedukasi, cuci tangan sebelum makan, yang diakses di dapur dan juga di rumah dan lain sebagainya. Pangan yang aman, yang berkualitas, yang bisa menunjang kesehatan juga mental kita. Seperti itu. Sama, tapi jangan sampai dipikir hanya akan dikonsumsi baik-baik, itu kita membeli dan bahan makanan bukan itu kan ya. Saya tambahan tentang bagaimana sih kita ngecek tadi, ada beberapa yang sudah difasilitasi sama BPOM yang cek klik tadi itu kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa ya, itu yang harus diperhatikan. Sama sebenarnya saya nambahin satu lagi sih, untuk ngecek makanan apa namanya kadang kan
cilik-cilik aku ngecek mobile apps ada di HP kita bisa ngecek bisa download ininya Badan POM di Badan bisa kita scan kan QR di situ nanti ada dua jenis yang bisa saya sampaikan. Nah, tapi yang rusak terus nah ini ada logo mandok kalau dia itu sudah terdaftar dan bisa dicek kayak gitu. Tabelnya itu sebenarnya semua kemasan nama dagangnya ada logo halal. Kalau yang halal ya untuk kita Indonesia alhamdulillah bisa akses makanan yang halal itu ada logo halal. Bisa gimana Pak? Tadi saya bilang nah itu bisa kita tapi alhamdulillah kalau di Indonesia ini kita sudah di halal itu. Terus nama produsen, alamat apa, nomor izin edar ini seperti ini ada BPOM dalam negeri biasanya, luar negeri itu juga ada sendiri logonya. Ini penggunaan intinya ini ada utama. Kemudian ini kompos. Kita bahas makanan itu kita itu harus kan pada kok di makanan tunjuknya minimal pembekuan dan lain itu harus habis dan layak untuk dikonsumsi seperti itu harus diperhatikan. Itu maka itu digunakan ini juga bersamaan digunakan untuk memproduksi yang sih mereka akan mencantumkan entah kadaluarsa. Ada juga yang agak bingung nih, dia kadaluarsa atau produksi ya, itu ada tulisannya kok biasanya produksinya kapan, kadaluarsanya kapan. Jangan sampai ketuker ya. Kemudian ya tulisannya kalau nggak mesti tulisannya itu kadaluarsa kapan kayak gitu enggak, tapi kadang tulisannya itu baik digunakan sebelum atau diproduksi kapan, terus tulisannya ini digunakan maka diproduksi seperti itu. Jadi kadang juga tidak dituliskan secara langsung tapi tersirat kayak gitu. Nah, ada macam-macam ya tadi formatnya. Kemudian bisa juga tulisannya itu tadi baik digunakan sebelum, lihat pada bawah kaleng atau atas kaleng, pada tutup botol dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita akses. Ya tulisannya adalah
lihat kardus kemasan, kita nggak bisa lihat. Itu bisa dikonfirmasi, misalnya kita beli di swalayan, tanya ke pramuniaganya atau lihat di kardus besarnya. Ya, gitu. Kemudian ini expired ya biasanya tulisannya kadaluarsa 1 EXP ini. Dia Desember 2019 di sini. Yang atas ini kode produksi. Seperti itu. Ini adalah jumlahnya, berapa volumenya. Nah, ini tadi ada beberapa aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk ngecek keamanan pangan. Yang pertama adalah Bepom Mobile. Ini kita bisa ngecek kok namanya itu barcode tuh di barcode. Tapi sebenarnya ini masih ongoing ya. Jadi belum semua makanan yang beredar di sekitar kita itu bisa kita pindai barcode-nya. Tapi ini bukan ada macam-macam ya barcode dalam makanan itu. Yang bentuknya seperti ini tuh di barcode-nya. Ada yang barcode yang panjang itu, yang garis-garis-garis itu barcode barcode penjualan ya, buat mereka mengidentifikasi penjualan. Tapi itu bukan untuk barcode yang bisa kita cek identitas makanan, bahan makanan ininya. Seperti ini bisa kita pindai, seperti itu terus kita bisa ngecek gitu apa. Tapi itu tadi karena ini masih berkembang, belum semuanya itu bisa kita cek. Kalau nggak bisa ngecek pakai cek Bepom gimana? Bisa juga kita itu ngecek pakai ngecek satu lagi nanti ada kok. Namanya itu adalah aplikasinya itu kalau yang tadi itu kan Bepom Mobile ya, ini itu Bepom Mobile. Ada lagi satu lagi itu namanya cek Bepom. Kalau Bepom Mobile itu untuk misalnya pengaduan, ini ya pengaduan, itu kita harus daftar. Jadi kita punya akun di situ pakai email. Tapi kalau yang cek Bepom itu kita cuma bisa ngecek pakai nomor registrasi atau pakai nama produknya kayak gitu dan nggak harus login, harus punya akun. Itu ada namanya cek Bepom di namanya di apa di App Store-nya namanya cek Bepom. Kemudian ada satu lagi kita bisa ngecek bahan tambahan pangan itu dia misalnya masuk kategori apa, golongan apa, seberapa kadar amannya itu kita namanya adalah cek BTP. Itu bisa cari di App Store juga, ada di Android dan ada di apa app buat ini apa namanya iOS ya. Di iOS itu bisa juga dicari di situ cek BTP. Ini khusus untuk yang bahan tambahan pangan. Kayak tadi pemanis, pewarna, pengawet, seperti itu pengembang, terus macam-macam kok. Banyak sekali ininya. Macam-macam kok jenisnya itu. Kita bisa ngecek di situ. Kemudian ada kamus istilah juga yang bisa kita akses. Saya nggak ngerti istilahnya ini apa sih, emulsifier itu apa. Nah, itu bisa kita cek di kamusnya itu. Misalnya apa sih anti foaming, anti caking itu apa? Nah, itu bisa kita cek di kamus istilahnya di aplikasi cek BTP itu. Kemudian kita bisa ngecek itu ada izinnya apa belum. Kemudian dia rasio amannya itu digunakan misalnya buat cake ya, dia adonan 1 kilo itu harusnya berapa, emulsifiernya berapa gram, itu ada petunjuknya juga. Nah, kalau untuk yang golongan UMKM itu sebenarnya ada juga aplikasi yang dia udah terintegrasi sama yang lain, itu Badan POM ini. Nah, seperti itu. Macam-macam sih ya. Uh, kita tuh ada kemudahan untuk bisa mengakses dan mengecek, memanfaatkan hak kita sebagai konsumen ya di negara kita ini sebenarnya sudah difasilitasi. Yang ini yang subsite Istana UMKM ini untuk yang produknya UMKM, kemudian nanti akan dikasih petunjuk juga misalnya mau ngurus PIRT dan lain sebagainya, itu di subsite Istana UMKM itu. Yang paling penting untuk ngecek bahan makanan yang sudah kemasan, kita itu sebenarnya harus memperhatikan tadi ya, klik kemasan, label, izin edar sama kadaluarsa. Itu gimana cara ngeceknya? Kalau kita nggak telaten ngecek per produk yang kita lihat misalnya kecil-kecil itu, kita bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah dirilis untuk bisa kita akses. Ya, seperti itu. Maaf ya panjang ya penjelasannya dari saya. Materinya cukup sekian, banyak sekali, terlalu padat ya, mohon maaf. Terima kasih yang sudah
mendengarkan. Insya Allah saya open tanya jawab setelah ini. Seperti itu. Terima kasih Mbak Nurina atas penjelasannya. Sebenarnya apa ya, gak kerasa ya, meskipun lebih dari 30 menit, ternyata karena materinya juga ternyata banyak dan penting semuanya seperti itu, sehingga ya nggak mungkin kalau cuma 30 menit gitu. Baik, teman-teman, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Mau langsung boleh atau bisa titip pertanyaan dari teman. Oh, ada yang mau titip pertanyaan dari teman. Dari bundanya Juna. Ini pertanyaannya apa? Sembari nunggu dari Mbak Dewi, di sini ada Mbak Mita tanya sebaiknya daging yang disimpan di freezer maksimal berapa hari atau berapa minggu, Mbak? Mungkin bisa langsung aja. Mbak Nurina, audionya belum dinyalakan. Ya, mohon maaf. Untuk yang daging-dagingan ya di dalam freezer, kalau dia itu sebenarnya itu tergantung suhu penyimpanannya seperti yang tadi sudah disebutkan. Kalau di chiller atau yang pendingin biasa itu dia maksimal itu sekitar 3 hari. Memang setelah itu uh, sudah kurang layak untuk dikonsumsi. Nah, kalau di dalam freezer dan penyimpanannya itu benar, jadi seperti tadi step-step penyimpanannya itu sedikit tadi saya singgung, tidak dicuci dulu. Jadi kalau memang kotor itu cukup dibersihkan, misalnya dengan tisu atau dengan lap, dan jangan khawatir dengan sisa darah. Kan orang nyebutnya kayak sisa darah karena kelihatan merah-merah itu ya, ada cairan merah-merah. Padahal sebenarnya itu bisa jadi bukan sisa darah karena di dalam otot-otot atau karkas daging itu ada yang namanya mioglobin. Ya, mioglobin itu sebenarnya intinya sih bagian dari darah yang memang masuk ke dalam otot-otot. Di manusia juga ada. Pada hal ini adalah pada daging hewan itu memang pasti ada sisa komponen darah yang di dalam daging, tapi insya Allah tidak berbahaya atau tidak menjadikannya haram, kecuali memang dia pada proses penyembelihannya itu tidak sesuai dengan syariat. Maka nanti sampai ke dagingnya pun dia akan tidak halal untuk dikonsumsi. Tapi dalam hal ini kita estimasikan aja, insya Allah penyembelihannya udah sesuai syariat gitulah. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan merah-merah yang ada di situ. Kalau nggak dicuci nanti masih ada darahnya kayak gitu, masih merah-merah kayak gitu. Kalau memang dia itu sudah semuanya prosesnya sesuai syariat, insya Allah itu tidak apa-apa. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan, nggak usah dicuci, nggak apa-apa intinya. Kita dilap-lap dulu pakai tisu atau bukan tisu ya, tisu makan itu tisu dapur yang dia agak tebal serat-seratnya. Jadi kalau dibuat ngelap nggak nempel-nempel di daging, atau pakai lap khusus. Memang kita khususkan ada lap untuk daging, itu boleh dilap dulu kalau memang terlalu kotor atau terlalu berair banyak kelihatan merah-merahnya itu boleh, tapi jangan dialiri pakai air mengalir sebelum disimpan. Itu akan menurunkan masa simpan dan menurunkan kualitas setelah penyimpanan. Kalau dimasukkan dalam freezer dengan penyimpanan yang benar, itu bahkan bisa sampai di atas 6 bulan. Seperti itu, bisa di atas 3 bulan, di atas 6 bulan. Yang jelas, handling sebelum penyimpanannya itu harus benar step-stepnya. Boleh itu adalah keluar kemudian dipotong sedikit, dimasukkan freezer lagi. Ada refreezing, jadi ada proses pembekuan ulang dari thawing, kemudian di freezing lagi, itu akan meningkatkan kontaminasi, menurunkan kualitas nutrisi dan kualitas karkas dagingnya. Jadi kalau mau disimpan, tipsnya dari saya itu, pertama tadi ya jangan dicuci pakai air, dibersihkan aja secukupnya, entah pakai tisu masak atau pakai lap bersih, kemudian dipotong-potong sesuai porsi pemasakan. Jadi kira-kira di rumah itu ada 4 orang, jadi kira-kira untuk 4 porsi makan itu seberapa? Saya nyimpennya sekali masak itu cuma sekitar 400 sampai 500 gram. Simpen aja potongan-potongannya itu segitu, jadi dipotong sekitar 500 gram, nggak usah terlalu kecil, nggak apa-apa ya, potong secukupnya, dimasukkan ke dalam wadah-wadah yang kecil atau plastik. Kalau memang belum punya wadah yang banyak, bisa dimasukkan ke dalam plastik, tapi pastikan dia tidak leak atau tidak ada kebocoran di plastiknya itu. Misalnya plastik zip yang ada kriketannya itu, atau disimpannya itu nanti kemudian
Cuma di staples dia ada ini akan apa bisa keluar masuk gampang ya di kareti atau pokoknya dipastikan jangan ada udaranya di dalam plastiknya atau di dalam wadah penyimpanannya. Jadi bisa di press kayak gitu. Kemudian disimpan ke dalam freezer. Kalau mau dia dalam jumlah banyak atau diperkirakan akan disimpan dalam waktu yang lama. Kalau bisa itu bertahap penyimpanan. Jadi dimasukkan dulu ke chiller, kira-kira misalnya selama 4 sampai 6 jam yang pendingin, bagian pendingin. Kalau sudah dingin, sudah lumayan dingin semua, merata dinginnya, baru dinaikkan ke freezer. Itu akan lebih lama penyimpanannya kalau dia bertahap ininya apa pembekuannya. Jadi kan nggak terlalu kaget dan juga dia dari ini ditinjau dari listriknya nanti biasanya lebih awet karena kenapa kalau kita langsung nyimpen dalam jumlah banyak ke dalam freezer dia kan tiba-tiba si alat ini, si kulkas ini akan bekerja keras untuk membekukan lebih banyak kan, kayak gitu. Jadi itu biasanya akan makan lebih banyak juga. Tapi kalau kita step by step pembekuannya, insya Allah akan lebih awal dan akan lebih irit listriknya juga. Seperti itu. Kemudian tadi ya kalau secara angka itu bisa di atas 6 bulan kalau penyimpanannya benar. Dan pokoknya hindari jangan sampai keluar masuk freezer pada karkas daging yang sama. Makanya harus dipotong-potong dulu. Seperti itu. Oke, baik Mbak. Masih ada satu lagi pertanyaan. Pertanyaan Ya. yang kedua dari Mbak Dewi. Ini mungkin agak sama. Makanan yang udah divakum, apakah aman disimpan di freezer? Tadi aman ya Mbak ya? Kalau memang dari handling sebelum penyimpanannya aman, jadi misalnya dia tidak busuk, tidak turun kualitasnya, misalnya kemasannya udah vakum di dalam freezer suhu. Karena itu tadi sih prinsipnya semakin turun suhunya, dia akan semakin baik untuk ngepres pertumbuhan, menekan pertumbuhan bakteri seperti itu. Jadi harus diturunkan suhunya. Jadi kalau dia kan sekarang banyak ya makanan-makanan siap saji yang kemudian dibekukan, dimasukkan ke dalam kemasan vakum. Tadi jadi suhunya diturunkan, kemudian udaranya dihilangkan karena oksigen itu akan membantu pertumbuhan bakteri kan. Kalau di vakum kan nggak ada oksigennya, terus nggak apa kalau airnya juga jangan terlalu banyak itu maksudnya kadar airnya jangan terlalu banyak karena air yang banyak juga akan membantu pertumbuhan bakteri lebih banyak seperti itu aman insya Allah. Oke, pertanyaan yang terakhir Mbak. Apa perbedaan keamanan pangan PIRN dan PIRT. PRT dan BPOM? Sebenarnya yang merilis PIRT dari BPOM juga kan tapi persyaratan keamanan pangan PIRT itu biasanya lebih detail, lebih karena yang bisa dapat izin PIRT itu kan untuk makanan yang bisa beredar kan di masyarakat. Dia punya izin PIRT sudah dicek secara kualitasnya, secara kuantitas kebenaran antara informasi yang diberikan pada label atau kemasan dan juga pada kondisi realnya itu sudah dicek semuanya sama BPOM. Nah, tapi itu tadi biasanya memang standar keamanan pangannya untuk cari PIRT, untuk mengajukan PIRT itu lebih detail. Dia lebih istilahnya lebih rewel gitu. Harus labelnya itu seperti apa? Seperti dia ada rasanya, ada namanya, ada jenisnya, harus namanya rinci seperti itu. Belum dari posisinya itu juga harus sesuai komposisi yang dituliskan sama komposisi setelah dicek nilai gizinya itu sesuai apa enggak itu biasanya jadi persyaratan. Kemudian macam-macam yang berbahaya, terus bahan tambahan itu juga dicek dia udah sesuai apa enggak, kadarnya sesuai apa enggak, jenisnya sesuai apa enggak, itu lebih awal memang istilahnya PIRT itu karena kan itu untuk mengizinkan makanan itu bisa di jumlah banyak dan dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Kalau yang kita bahas hari ini tadi kan yang bisa kita lakukan dalam tingkat rumah tangga seperti itu. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Karena ini mungkin juga sudah larut ya. Yeah. Jadi kalau misalnya nanti mau ada diskusi di grup, insya Allah nggak apa-apa, insya Allah nanti saya bisa menemani. Misalnya kita tunggu sampai 3 hari ke depan gitu kalau mau diskusi gitu nggak apa-apa.
Ya, siap. Karena kan ya kita maklum ya, ibu-ibu atau mbak-mbak yang apa namanya aktivitasnya itu sudah sangat tinggi, apalagi yang WFH ataupun nggak WFH selama pandemi kan ya, melakukan adaptasi aktivitas itu ya. Mungkin nggak semua bisa menyimak hari ini. Insya Allah kalau memang diskusi lanjut, nggak apa-apa. Oke, baik. Mungkin dicukupkan sekian dulu ya teman-teman ya untuk materi kita pada malam hari ini. Semoga nanti kita bisa apa ya banyak manfaat yang kita ambil dari malam hari ini, terutama yang hal-hal sepele ternyata itu berbahaya ya bagi makanan seperti itu. Mungkin bisa ditutup dulu, Mbak. Ya. Baik, nampaknya makanan kita matikan semuanya, dan juga kita punya untuk mengakses beredar di sekitar kita di khususnya juga semoga kita setiap kita dari rumah tangga, bagian dari keluarga ini bisa berkontribusi dan masyarakat dengan ikhtiar seminimal mungkin yang kita lakukan yang sebaik-baiknya. Dari saya sekian, mohon maaf banyak kekurangan, belum bisa banyak sharing hari ini. Insya Allah saya masih open kalau teman-teman mau lanjut diskusi di platform yang lain, saya di grup seperti itu.